Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang an analysis of conflict. Tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau pengembalian yang tinggi. Di samping itu, tujuan perusahaan juga untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Namun, pihak manajer sering mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan, sehingga menimbulkan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Menurut Sartono pada tahun 2001, yang dimaksud dengan konflik antar kelompok atau agensi teori merupakan konflik yang timbul antara pemilik dan manajer perusahaan, di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Akibat adanya masalah keagenan, yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen atau pengelola, menyebabkan manajer melakukan manajemen laba. Konflik kepentingan timbul karena manajemen memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham, sehingga terjadi asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan orientasi pada laba untuk mencapai suatu kinerja. Selanjutnya, teori agensi. Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Menurut Sartono pada tahun 2001, yang dimaksud dengan konflik antar kelompok atau agensi teori merupakan konflik yang timbul antara pemilik dan manajer perusahaan, di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Dalam model keagenan, dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik dan manajemen. Dalam kesepakatan tersebut, diharapkan dapat memaksimumkan utilitas prinsipal dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima reward dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat pemilik dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen. Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan return dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal. Menurut Eisenhardt pada tahun 1989, teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi, yaitu yang pertama, asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai resiko. Yang kedua yaitu asumsi tentang keorganisasian. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asumsi asimetris antara prinsipal dan agen. Yang ketiga yaitu asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Menurut Sartono pada tahun 2001, dalam usaha meminimumkan masalah keagenan atau konflik antar kelompok dalam perusahaan, maka diperlukan biaya yang disebut dengan kos keagenan dan tercermin dalam 4 alternatif. Yang pertama, pengeluaran untuk monitoring seperti halnya biaya untuk pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian intern. Yang kedua, pengeluaran insentif sebagai kompensasi untuk manajemen atas prestasi yang konsisten. Yang ketiga, golden parachutes dan poison pill dapat digunakan pula untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Golden parachutes adalah suatu kontrak antara manajemen dengan pemegang saham yang menjamin bahwa manajemen akan mendapat kompensasi sejumlah tertentu apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. Sedangkan poison pill adalah usaha pemegang saham untuk menjaga agar perusahaan tidak diambil alih oleh perusahaan lain. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan hak penjualan saham pada harga tertentu atau mengeluarkan obligasi disertai dengan hak menjual obligasi pada harga tertentu. Fidelity bond adalah kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga setuju untuk membayar perusahaan jika manajer berbuat tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya, implikasi teori agensi dalam akuntansi. Sebuah aspek penting dan teori agensi adalah mengembangkan kontrak yang adil antara agen dan prinsipal bila usaha agen tidak teramati oleh prinsipal, tapi hasilnya secara bersama-sama diamati oleh kedua belah pihak. Ada sejumlah langkah potensial yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah pembayaran kepada agen
dan dalam pengukuran seperti Holmstrom dengan cara menguji laba bersih. Kedua pihak menggunakan laba bersih untuk mengukur kinerja yang diamati, namun ada kekhawatiran bahwa manajer secara kreatif mencari cara untuk memaksimalkan gaji mereka sehingga seringkali memanipulasi angka dilaporkan. Oleh karena itu, pemilik harus menggunakan kontrol seperti GAAP, audit, dan akuntansi berbasis biaya historis untuk membatasi perilaku manajerial yang merugikan. GAAP menetapkan pedoman tentang bagaimana laba bersih dihitung, dan itu menghalangi insentif seorang manajer untuk mengubah kebijakan akuntansi yang berakibat terhadap laba bersih. Auditor juga meyakinkan pemilik bahwa audit yang independen dan bebas dari pengaruh. Akhirnya, jika laba bersih digunakan sebagai ukuran kinerja kontrak, laba bersih berbasis biaya historis mungkin harus digunakan sebagai pengganti laba bersih berbasis nilai sekarang, karena rentan terhadap manipulasi manajemen dan karena juga sangat berpengaruh bagi laba bersih. Holmstrom juga menunjukkan bahwa kontrak dapat dibuat lebih efisien jika variabel kedua seperti harga saham digunakan tambahan pengaruh terhadap laba bersih. Menurut Holmstrom, selama variabel kedua menyediakan beberapa informasi tambahan mengenai usaha, secara keseluruhan efisiensi kontrak akan meningkat. Hal lain yang penting yang harus dibuat tentang teori keagenan adalah bahwa kontrak cenderung sangat kaku sekali ditandatangani. Kontrak biasanya jangka panjang, dan mereka tidak dapat mengantisipasi semua realisasi yang dinyatakan dalam kontrak yang disebut tidak lengkap. Ini berarti mereka tidak mudah diubah dan realisasi keadaan yang tak terduga membebankan biaya pada perusahaan dan atau manajer perusahaan. Selanjutnya, kekakuan kontrak. Implikasi kedua dari kekakuan kontrak didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua kemungkinan realisasi dinyatakan di dalamnya, dan mungkin bisa dicantumkan pada waktu kontrak yang ditandatangani. Kontrak ini dikenal tidak lengkap. Manajer harus menghadapi kenyataan bahwa kontrak sulit untuk dinegosiasikan kembali. Jika kontrak dengan mudah bisa dinegosiasi ulang, kita akan kembali ke teori pasar efisien yang menyatakan standar akuntansi tidak penting. Perhatian pertama bahwa umumnya tidak mungkin untuk mengantisipasi segala kemungkinan saat memasuki kontrak. Misalnya, kecuali kontrak adalah dari jangka waktu yang sangat pendek, akan sulit untuk memprediksi perubahan GAAP yang dapat mempengaruhi kontrak. Kontrak yang tidak mengantisipasi semua kemungkinan realisasi negara yang disebut tidak lengkap. Mengingat kontrak tidak lengkap, negosiasi ulang mungkin untuk batas tertentu, tetapi tidak tampak bahwa kemungkinan negosiasi ulang setelah perubahan GAAP cukup untuk meringankan kekhawatiran manajemen mengenai kebijakan akuntansi. Misalnya bahwa kebijakan akuntansi baru GAAP menurunkan laba bersih yang dilaporkan dan meningkatkan variabilitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.